Beginilah suasana gelar sidang perdana oleh Kejaksaan Negeri Sijunjung, kasus tindak pidana yang menjerat Ivan Rizal alias Ivan warga Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, yang dilaporkan oleh Titul ke Polres Sijunjung beberapa bulan yang lalu. Atas dugaan merintangi jalan umum dan pengancaman, sudah masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Muaro, Kamis, 26 September 2024, Kabupaten Sijunjung, Sumbar. Puluhan masyarakat Padang Tarok datang beramai-ramai mengikuti sidang perdana Ipen pada kasus tindak pidana pengancaman dan merintangi jalan dengan menggunakan kendaraan Colt diesel di jalan umum. Pada saat persidangan berlangsung, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan serta pasal yang menjerat Ipen dan ancaman hukuman yang akan dijalaninya nanti. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Muaro Sijunjung Muhammad Juanda Sitorus, SHMH, yang digantikan oleh Ferry Kurniawan, SH mengatakan persidangan dengan nomor 92 PIDB 2024 PNMRJ. Tindak pidana umum, hari ini dengan agenda pembacaan tuntutan dalam perkara terdakwa, Ipen, yang diduga melanggar pasal 192 Jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Umum. Pada hari ini kita sidang pembacaan dakwaan baru. Bahwa tadi telah kita bacakan surat dakwaan, bahwa tadi dengan penasihat hukumnya bahwa untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, kita langsung dengan pembuktian ke sidang selanjutnya tanggal 3 Oktober 2024. Terdakwa ini terkait masalah apa nih Pak? Ini tentang penghalangan jalan yang mengganggu keselamatan lalu lintas. Pasal yang dilanggar pasal apa nih Pak? Itu pasalnya tadi saya tadi coba ucap ulang lagi lah, nanti yang pasalnya. Untuk ancaman hukumannya Pak? 5 tahun, 5 tahun ke atas. 5 tahun. Nggak mungkin di RJ Pak ya? RJ karena udah bertahap-tahap mungkin tidak lakukan RJ, mungkin nggak dilakukan RJ sejak pertama. Kuasa hukum Ivan Rizal saat diwawancara oleh awak media SA TV, di hadapan keramaian warga, simpatisan, yang hadir pada saat persidangan, mengatakan bahwa kasus yang dialami oleh kliennya itu, terkesan dipaksakan dan dikriminalisasi oleh oknum-oknum penegak hukum, yang tidak mau menegakkan keadilan sesuai dengan undang-undang. Setelah kita telusuri seluruhnya berkaitan dengan pertama laporan awal itu tentang perbuatan tidak menyenangkan, tidak diterima. Di bulan Maret 2024 masukkan lagi laporan yaitu tentang perintangan di pasal 192. Situ anehnya kita, berarti kan seolah-olah kasus ini dipaksakan. Jadi kami juga berusaha nantinya kita mencoba nanti ke lembaga lain untuk melakukan perlindungan kepada terdakwa nantinya dalam melakukan pembelaan nantinya. Ini jalan untuk jalur tambang ceritanya Pak ya? Dulu itu adalah jalan PT Lisum. Di tahun 2018 tidak beroperasi lagi karena PT Lisum itu meminjam kepada nenek mama yang ada di Padang Tarok. Secara otomatis kalau tidak berfungsi lagi itu secara di bawah pengelolaan nenek mama Padang Tarok sekarang. Jadi apapun aktivitas ke atas, berarti sekurang harus kasih beritahu lah kepada nenek mama yang ada di Padang Tarok. Pada kasus Ipen puluhan warga datang menyaksikan jalannya persidangan, diduga seakan akan dipaksakan, sehingga menarik perhatian publik karena banyak kejanggalan dalam laporan yang diajukan ke Polres Sijunjung, yang berujung kasusnya dilimpahkan Kejaksaan Sijunjung. Sidang sempat molor di mana direncanakan pada pukul 10, akhirnya sidang digelar pada pukul 14.15 WIB. Sidang berlangsung dengan lancar dan aman, menunjukkan komitmen dari berbagai pihak dalam menegakkan keadilan dan hukum di Indonesia. Di tempat yang terpisah, ketika diwawancarai oleh kru SA TV, Wali Nagari Padang Tarok Sahrul mengatakan, status Jalan Padang Tarok merupakan pembangunan jalan nagari atau desa merupakan kewenangan pemerintah daerah seperti pemerintah terendah adalah nagari. Terkait adanya informasi Jalan Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru dengan titik koordinat 063113810123518 secara administrasi belum tercatat di pemerintah nagari, artinya jalan tersebut bukanlah jalan umum. Perusahaan Lisun itu mengganti rugi tanaman tumbuh masyarakat. Jadi dibukalah jalan itu oleh Lisun untuk operasional untuk pengangkutan kayu. Jadi sesudah itu memang tidak ada larangan bagi masyarakat untuk menempuh jalan tersebut oleh Lisun. Jadi sampai sekarang memang jalan Lisun itu memang tidak produktif lagi, tidak jalan lagi. Cuman yang secara administrasinya diserahkan ke pemerintahan nagari itu belum bisa kami katakan jalan umum. Kalau sudah ada secara administrasinya dijadikan aset nagari itu sudah dinyatakan jalan umum. Akan tetapi ini belum ada, gitu. Berarti berkemungkinan
berkemungkinan itu masih di dalam tangan perusahaan. Walaupun perusahaan itu tidak jalan. Kata nenek mama dulu, perjanjiannya perusahaan dengan nenek mama itu adalah 35 tahun. Baru berjalan 10 tahun sampai sekarang baru. Nah, jadi itulah informasi yang kita dapat. Ya, soalnya kita belum menerima surat apapun, walaupun dari lisun itu suratnya sama kita pun tidak ada. Dialihkan kepada jalan umum, secara administrasi pun kita belum menerima. Begitu. Proses persidangan perkara tindak pidana umum merupakan realisasi dari kesadaran seluruh lapisan masyarakat dalam negara hukum, guna mewujudkan keadilan tanpa mengenyampingkan kepastian hukum. Dari Pengadilan Negeri Muaro Kelas 2, Si Junjung, Tim Liputan, Esa TV, mengabarkan.